Welcome to RCast, RRI Podcast. Kes ya. Ada Karena saya lebih hebohnya. suka uang cash dibanding uang di dalam ATM. Oh tidak, bukan itu obrolan kita hari ini ya. Dan Jangan terlalu melenceng ya. enggak, itu bridging aja guys. Dan bareng Arini dan juga Nanda. Di- Wais. di di apa nih? sekarang ini gitu kan, di zaman ini sebagai saya penyiar dan juga reporter. Oh gitu ya. Iya, karena itu tuh kayak harus agak sedikit menunjukkan kesombongan, gak ada yang bercanda ya guys. Cuman pernah gak sih Nanda gitu ditanyain sama orang, mau jadi apa waktu kecil? Mau jadi apa? Prok. Enggak gitu. Bukan ya, saya pulang aja ya. Oh enggak. Mau jadi apa itu kayaknya udah apa ya, menjadi pertanyaan umum. Apalagi saat usia kita kayak udah besar saat ini ya. Bener juga, cuman Udah dewasa tapi biasanya gitu. pertanyaan itu tuh kalau gak SD, Iya, SMP, aku kecil. tuh kalau gak salah SMA udah gak pernah ditanyain gitu lagi. Cuman paling beda pertanyaan aja, kuliahnya apa gitu. Oh gitu. Udah orang udah tahu kan pasti mau jadi apa. Tapi kalau mau jadi apa, definisinya Nanda dulu sebenarnya kebayang nggak udah jadi langsung jadi reporter? Tentu tidak. Tapi apa dulu Mau waktu jadi kecil? apa? Waktu kecil. Karena kalau ngomongin kecil nih ya, dan lahir kayaknya cita-cita, lebih ke cita-cita ya. Bener sih. Sebenarnya mau jadi apa tuh condongnya ke cita-cita. Iya, jadi dulu tuh kayak lihat dokter, wah kayaknya aku mau jadi dokter deh. Lihat polisi, wah nanti nih jadi polwan bisa. Maksudnya kali jadi ya. polisinya kan, bukan Jadi polwan, kan polisi wanita. maksudnya kan biasanya dulu tuh cewek-cewek seragamnya bagus dia bilang. Enggak. Jadi memang apa ya, kalau kecil itu kan cita-cita tuh banyak, bahkan kalau misalkan ditulis cita-citamu apa, wah tuh banyak tuh, polisi, dokter, sampai iya? ke pilot juga. Kok aku nggak pernah nulis sebanyak itu ya? Wah, kamu sekolah di mana? Nggak, maksudnya kayak aku kalau nulis tuh maksudnya aku tuh orangnya bukan gitu. Aku tuh nggak harus tetap pada pendirianku ya. Dari dulu aku tuh suka banget. Maksudnya aku tuh dari dulu pengen jadi bidan. Nah, Saat itu nggak pernah berubah sampai kelas 2 SMA. wow, berarti cukup apa ya? Cukup keren emang saya Ternyata Anda jadi apa? penyiar. Enggak salah juga sih. Iya, tapi ya kira-kira kan? kamu semua pasti pernah kayak Nanda. Iya. Dokter, kalau nggak dokter polisi, kalau nggak polisi dokter, kalau nggak dokter udah nyanyi dulu kan. Soalnya dua itu tuh yang paling kayak Iya, kenapa ya? bosen. Nanti aku gitu ya. tanya adek aku deh kayaknya mau cita-cita jadi apa. Ada Nanda apa cowok? Cowok. Oh cowok. Tapi kamu kira-kira sama nggak kayak Nanda? Harusnya sama ya, karena kalau aku nggak mungkin sama. Jarang ada yang pengen jadi bidan. Iya. Tapi aku bener-bener jadi bidan. Kenapa aku menyoroti ini banget? Karena tadi Nanda bener bilang guys, kalau misalkan dari sampai SMA, jadi sampai maksudnya pola pikirku udah lumayan tua, aku tetap kekeh pengen jadi bidan. Sampai akhirnya aku digerakkan sama orang. Sedih juga ya. Maksudnya tapi benar akhirnya itu buyar. Kenapa tuh? Aku nggak tahu nanti cerita Nanda ya, cuman aku cerita duluan nih, izin. Jadi buyar karena ada satu keluarga aku yang dia udah jadi bidan duluan. Dan dia bilang, aku tidak bilang bidan gak bagus ya, cuman dia mengingatkan saja kalau prospek bidan tuh kayak gini loh. Dia bilang, dia membuat aku mempertimbangkan kembali gitu. Dan itu diomongin sama aku dan orang tua aku. Oh, didampingi langsung Iya, ya? karena mama aku tuh tahu kalau misalkan aku pengen jadi bidan dan lumayan didukung. Sekolah pun SMA akhirnya IPA, karena memang akhir kan pengennya ini nih, kesehatan kan IPA ya. Terus tiba-tiba berubah, guys. Aku bingung banget kenapa berubah. Jadi kayak tiba-tiba disuruh mikir, mending pikirin lagi. Terus tiba-tiba mamaku bilang kayak, Rin, pikirkan. Wah. Karena kan kelas 2 SMA ya, Iya. mau kelas 3 menuju masa depan yang lebih gemilang kan. Oke, Ya, jadi kayak oke. dibilang kayak pikirin aja deh kira-kira pengganti jurusan bidan apa nih buat kuliah. Ya Allah, 2 minggu mikirin ya. Terus kayak apa Posisi SMA? Saya man. Oh, man ya? Iya, saya Madrasah Aliyah Negeri iya. 1 Banjarmasin. Tangan. Oke. Ya, tepuk tangan untuk saya ya. Jadi itu sempat mikirin kayak apa, jauh banget kayak bidan. Terus kayak apa ya penggantinya? Terus Aku akhirnya masuk ilmu komunikasi kan kuliah. Tapi aku nggak tahu sebelumnya ilmu komunikasi itu apa. Itu ada sebuah kejujuran yang harus kalian tahu. Tapi aku rasa bukan hanya aku sih, Nen. Tapi maksudnya kayak banyak banget teman-teman siswa-siswa SMA yang maybe dia nggak tahu sebenarnya dia masuk kuliah itu di jurusan ini tuh sebenarnya kenapa namanya ini gitu. Termasuk aku yang aku cuman searching kayak gini di Google, jurusan
yang masuk ke dunia media. Oke. Ilmu komunikasi yang muncul. Keywordnya luar biasa ya. Iya sangat, emang saya kan nggak tahu saat itu. Terus kayak ternyata yang muncul ilmu komunikasi dan taunya di Banjarmasin ada 2 di universitas aku dan juga universitas satunya. Terus akhirnya dipikirin matang-matang, akhirnya itu yang aku pilih. Nah, sebelum lanjut, kalau Besti Nanda, apa dulu? Tadi kan dokter dan lain-lain. Akhirnya menuju sebelum repertoire tuh apa? Cita-cita? Kayaknya banyak liku-likunya ya. Kenapa memang? Jangan nangis. Iya. Kan memang dulu cita-cita itu kan kayak jadi dokter ya. Makin kesini kan belum tahu karena kan masih kecil ya. SD mungkin dari TK mau ke SD kayaknya itu selalu wah tuh keren tuh jadi dokter, jadi polisi ngatur dan lain sebagainya. Nah, makin kesini kan makin berjalan nih waktu. Nah, ternyata aku itu takut darah. Wow, plot twist. Kan tidak mungkin seorang dokter itu takut darah karena dia sangat dekat ya. Iya, betul sekali. Wah, yaudah deh, kan banyak nih cita-cita ya kan. Jadi banyak nih, ya ada wishnya banyak. Oh yaudah, gak usah nih, pinggirin dulu. Yaudah dokter, nggak jadi nih dokter. Polisi ternyata. Yaudah, polisi itu berhasil aku pertahanin itu cita-cita itu sampai SMP kalau nggak salah. Maksudnya pemikiran mau jadi polisi ini? Iya, mau jadi polwan. Oke, mau jadi polwan. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu juga kan banyak ya persyaratan untuk masuk itu. Nah, salah satunya juga matanya katanya nggak boleh minus. Emang Nanda minus dari kapan? SMP. Dan waktu itu aku pupus itu ya waktu aku baru tahu kenapa kan aku duduknya di belakang ya. Kenapa nih aku lihat ke papan tulis tuh kayaknya kok burem gitu. Nah, ternyata aku punya bestie gitu kan. Dia menyodorkan kacamatanya. Mencoba dan langsung aku pakai loh kok terang gitu. Wah, minus nih, nggak berani tuh ngobrol ke orang tua kalau aku minus karena kan memang dihindari ya. Nah, gigi belumbang dan sebagainya macam itu juga termasuk salah satu persyaratan. Nah, dicobalah dan aku tuh posisinya nggak tahu kalau berapa nih minus yang dikasihkan temen aku itu kacamatanya gitu. Karena asal kasih aja kan. Iya betul. Nah dari kelas 2 sampai kelas 3 SMP itu aku pakai kacamata temen aku dipinjemin karena dia punya lebih dari 1 gitu. Waduh. Gue dipinjemin. Shout out tuh temannya Nanda yang meminjamkan kacamata. Terima kasih kamu sudah berjasa pada hidup Nanda. Tapi itu adalah awal dari kehancuran. Kenapa ternyata makin parah ya? Iya. Nah ternyata aku berhasil nutupin itu enggak deh sampai kelas 1 SMK. Nah kelas 2 aku baru berani bilang ke orang tua aku kalau kenapa nih kayaknya matanya ada suatu masalah gitu kan. Ternyata dibawalah cek, ternyata minusnya udah 400-an. Itu waduh. Jadi udah kayak dari situ juga udah tahu pupus. Harapan untuk menjadi polisi polwan juga udah pupus dari situ. Iya, kemudian berenang. Les kan, les berenang. Ternyata kelelep. Sampai ke dasar. Tidak berani lagi saya dan trauma sampai saat ini. Guys, aku bukan mentertawakan kalian yang tidak bisa berenang, cuman ini ceritanya lucu loh guys. Ya sumpah, jadi aku punya trauma waktu itu berenang tuh sampai ke dasar yang memang benar-benar sampai ke dasar yang bikin aku kayak trauma nggak mau lagi gitu. Oh berenang. Tapi ini maksudnya udah sorry maaf tadi ketawa. Maksudnya ini udah di tahap kayak jadinya takut gitu ya. Iya, jadi nggak akan lagi melanjutkan ini. Jadi akhirnya udah nih ya hilang lagi nih cita-cita. Ya udah deh ke depan jalanin aja nih. Belum tahu mau jadi apa jadinya gitu kayak satu persatu cita-cita tuh kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi apa namanya? Emang akhirnya poinnya adalah misalnya kayak aku tadi kan sampai kelas 2 SMA ya masih pengen tetap kekeh jadi bidan. Kalau Nanda akhirnya memutuskan untuk ya udah lihat nanti aja. Iya, gitu. Betul. Udah ada di tahap yang memang benar-benar pasrah. Itu kayak wah gila, enggak deh kayaknya, enggak bisa kayaknya gitu. Tapi kayaknya emang maksudnya kayak setelah dari misalnya aku mendengar cerita Nanda, mungkin Anda cerita aku, akhirnya kita tuh nggak akan tahu guys apa yang kita mau di kemarin itu terjadi nggak buat besok gitu. Iya, bahkan sampai hari ini. Karena kayaknya wah waktu kecil tuh cerita kita cita-citanya jadi apa ya? Sekarang itu sesimpel cita-cita. Iya, kan kalau bisa difikirkan sesimpel cita-cita yang memang dari kecil sudah kita planning kan gitu kan, ujung-ujungnya sampai kita dewasa belum tentu itu asli, tercapai. Tapi itu saya kenapa belum tentu digaris bawahi ya teman-teman nih buat kalian semua mungkin yang lagi ada di tahap buat kamu gitu kan yang lagi di tahap kayak kira-kira aku mau jadi apa ya, bahkan mau jadi apa ini tadi aku bilang kan sebenarnya di SD SMP cuman
finish untuk memutuskan mau jadi apanya itu memang rata-rata di SMA kelas 2, iya, kelas 3 betul. Yang gitu. sudah memang ada pemikiran ke depan akan karena berlanjutnya seperti karena apa. Kan memutuskan untuk kuliah yang dimana kuliah ini adalah tonggak. Yes, betul. Biasanya kayak kesalahan orang-orang milih jurusan itu bergantung pada pekerjaan mereka next nanti iya, gitu. Betul. Ini kita bukan terlalu serius, tapi banyak banget teman-teman aku yang kayak aduh aku nyesel nih kuliah di sini gitu. Soalnya aku mau jadi ini. Nah, gitu maksudnya kayak akhirnya ada penyesalan di dalam diri gitu yang bikin kayak aduh ya Allah pusing banget gitu kan. Tapi kalau aku alhamdulillah setelah lika-liku si bidan ini lika-liku si bidan ini lika-liku si pengen jadi bidan ini, akhirnya jurusan yang aku pilih adalah menurutku jurusan yang paling tepat seumur hidup yang pernah aku pilih. Yes, jadi tidak ada kata penyesalan. Nggak ada. Nanda kalau Nanda sendiri gimana akhirnya memutuskan untuk kayak setelah tadi bilang kayak jalanin aja akhirnya dapat ketemu gitu kerjaan yang sekarang tuh gimana perasaannya? Masih jauh juga sih sebenarnya. Kan ini ada kayak sekolah dulu ya. Waktu itu aku sekolahnya di SMK. Itu jurusannya akuntansi. Sangat berhubungan dengan angka-angka. Wow. Nih udah nih dari SMK banget gak sih itu guys? Dari SMK itu kayaknya udah pusing Rin. Udah pusing banget. Itu waktu mau masuk ke kuliah, yang aku cari tahu nggak apa? Yang tidak ada hitungannya. Sama, tapi sama angka-angka yang tidak angka-angka. Aku kan disuruh sekolahnya kan akuntansi, terus tuh disuruh lanjutin ke manajemen yang ekonomi dan lain sebagainya. Masih berhubungan dengan itu. Enggak, udah cukup akhirnya? 3 tahun. Akhirnya masuknya ke administrasi publik. Karena dari awal sebenarnya SMK masuk itu tuh aku tuh mau jurusannya itu perkantoran. Tapi perkantoran jadi pilihan kedua dan akuntansi. Sorry banget guys, agak pusing juga nih orang ya. Agak banyak makanya banget. Memang pencapaian kayak saat ini tuh memang jauh gitu. Iya, jadi emang step si jadi apanya ini bener kayak naik. Gila banget tingkatannya. Pasang surut badai gitu. Walaupun misalnya kayak aku kan mungkin masih masuk ya karena masih senior gitu. Walaupun aku bisa bilang kali ke perubahannya di tengah-tengah tadi. Ternyata Nanda lebih banyak perubahannya guys. Iya, malah kalau misalkan dipikir-pikir dengan sekolah aku kemudian kuliah aku sampai saat ini aku itu kayak wah beda banget ya. Jurusannya kok beda banget ya. Sangat-sangat melenceng seperti itu. Berarti bisa dibilang Nanda tidak mengemban ilmu secara teori dong. Maksudnya untuk pekerjaan yang sekarang ya. Kalau aku kan ada nih ilmu komunikasi, masih masuk kan kalau ilmu komunikasi gitu. Berarti waktu itu aku keren banget guys. Tepuk tangan untuk Nanda. Makasih. Biasa aja sih sebenarnya ya. Tapi cukup bangga sih. Karena yang bisa diambil pelajaran adalah berarti Nanda harus belajar dari awal lagi. Betul. Gitu. Kayak mendalami. Kan awalnya juga pernah merasakan kan jadi seorang penyiar, kayak belajar. Wah, kayaknya seru sekali ini gitu. Jadi penyiar kenapa sedih ya? Perjalanan hidup orang tuh intinya kembali lagi ke topik kita nih, mau jadi apa. Ini maksudnya kecil SD jadi dokter nggak jadi, polwan nggak jadi gitu kan, bidan untuk bidannya jangan tertinggal. Akhirnya maksudnya apapun yang kita rencanakan kemarin, yang aku bilang tadi, rencanakan kemarin tuh akan menjadi sesuatu hal yang berbeda ketika kita menjalani sesuatu ya kehidupan ini gitu. Intinya berarti kalau menurut aku sih lebih ke ikhlas aja, karena ada orang-orang yang kayak mikir kayak atau sekarang kan udah anak-anak sekarang tuh udah pola pikirnya udah agak-agak dewasa sebelum umurnya gitu kan. Maksudnya yang kita note adalah mulai pikirin aja kira-kira sukanya apa, masuknya kemana gitu kan, supaya nggak ada salah langkah kayak aku tadi. Mungkin maksudnya kayak sampai kelas 2 SMA kan akhirnya aku ngambil IPA. Kalau akhirnya aku pernah mikir masuk ilmu komunikasi kan masih IPS ya. Betul. Maksudnya kayak supaya lebih gampang aja gitu masuknya gitu kan. Iya, jadi buat kamu yang sedang ada di fase kita atau sedang ada di jenjang kita nih yang udah wah kayaknya maju nggak mungkin, mundur juga nggak mungkin, ya udah pokoknya dalamin aja apa yang kamu jalanin saat ini ya, dan udah mulai fokus nih ke depannya mau kemana, arahnya kemana. Udah bisa ditentuin kayaknya dari sekarang. Setuju. Sebelum nanti kalau udah di atas mungkin bingung, tercebur kembali. Betul. Sebenarnya daripada memang kita nggak tahu perjalanan hidup orang di tengah-tengah gitu kan. Cuman kalau bisa direncanakan, kalau menurut aku mending direncanakan. Tapi konsultasi juga sama orang tua itu penting, karena orang tua yang membiayai hidup kita. Supportnya dari harus orang discuss tua juga. Maksudnya kayak kalau misalkan orang tua aku tuh gak dukung kak, diajak diskusi aja gitu. Karena kadang orang tua tuh
akan mendukung apa ya? Kalau kita meyakinkan beliau ya kan, kayak maksudnya kayak meyakinkan beliau bakalan kayaknya pilihan anak saya ini adalah yang terbaik untuk nusa dan bangsa dan negara ini. Tapi kalau misalkan kamu juga kayaknya nggak didukung ya kan dengan langkah yang menurut kamu ini udah yang terbaik, ya udah jalani aja, kemudian kayak buktiin aja pada suatu saat aku akan bisa nih jadi orang tapi kalau masih bisa nego aja guys. Tapi benar maksudnya kayak aku takut kalau tapi benar kata Nanda, jangan dilawan juga orang tuanya gitu. Tapi kalau masih bisa kayak tipis-tipis nego aja. Kenapa? Karena yang jalan ini kita gitu. Yang bakal menjalani kehidupan masa depan ini kita guys. Jadi kita yang tahu kita maunya apa, asal jangan mau karena teman. Nah, itu blacklist aja dia ya. Temannya blacklist aja ya. Intinya untuk menjadi reporter dan juga penyiar itu adalah melalui proses yang sangat panjang. Tapi aku bangga menjadi diriku sendiri hari ini. Sama. Itu bukan pastinya guys. Sampai di sini perjumpaan kita. Mungkin nanti kita akan ketemu di Mau Jadi Apa 2. Oh bisa jadi. Enggak dong. Mau jadi apa terus ya guys. Tapi kita akan ngobrol lagi nanti bareng Ain dan juga Nanda, tentunya di RRI Podcast atau Rcast. Bye bye.